Selamat atas pelantikan Haji Hercules Rosario Marshall sebagai Panglima Majelis Permusyawarahan Pondok Pesantren se-Indonesia. Penyerahan secara simbolis kartu Panglima MP3I dari Bapak Kiai Haji Ahmad Rabiuddin Sage selaku Ketua MP3I Wilayah Banten kepada Bapak Rosario de Marshall atau Bapak Haji Hercules. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya mulia Tuan rumah, abang saya, kakanda saya, Pak Kiai Haji Ahmad Rabiuddin. Beliau selama ini berjuang bareng dengan saya. Beliau tidak gentar dengan ancaman kiri kanan terhadap saya. Beliau tahu bahwa Hercules itu orangnya hatinya tulus. Dan saya berterima kasih kepada para ulama, para kiai MP3I yang telah hampir beberapa bulan ini godok ini berbicarakan ini tentang Hercules mau diangkat sebagai Panglima Garda MP3I Majelis Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia. Alhamdulillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Allah memberikan hidayah untuk para kiai, para ulama membincang-bincang dan merapat membicarakan tentang akan diangkat sebagai Panglima Garda MP3I seluruh Indonesia dan juga Provinsi Banten. Pada malam hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pembukaan dari Provinsi Banten abang saya Kiai Haji Ahmad Rabiuddin, beliau bikin terobosan pembukaan hari ini saya dilantik dan dikukuhkan, dihadir para ulama-ulama, para kiai besar-besar se-Banten dan juga para ustadz hadir, para anak-anak santri semua hadir untuk menghadiri pelantikan pengukuhan saya sebagai Panglima Garda MP3I Provinsi Banten. Mudah-mudahan amanah ini saya terima dengan dua tangan, dengan hati nurani saya yang tulus. Saya akan menjaga ini, saya akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan para ulama, para kiai, para sesepuh di seluruh Indonesia MP3I. Dan saya ini seorang Hercules yang dikenal bahwa Hercules itu orangnya notabene merah. Hercules itu orangnya tidak baik. Tetapi saya yakin bahwa kita manusia hidup di dunia ini, hidup sementara di dunia ini, tidak ada yang hidup sampai kekal. Allah yang mencatat itu, Allah yang melihat itu, bukan manusia. Jadi saya yakin, saya percaya dengan para ulama sesepuh kiai MP3I, abang saya Kiai Haji Ahmad Rabiuddin, mungkin dia bisa membaca hati nurani saya. Beliau selalu bersama dengan saya. Kita dua melangkah bareng bersama bareng, insya Allah Allah mengabulkan
nanti adik saya, saudara saya akan menjadi Panglima Garda Laskar MP3I seluruh Indonesia. Amin. Alhamdulillah hari ini terobosan pertama untuk nanti menuju ke Panglima MP3I DPP nasional. Mudah-mudahan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengabulkan itu semua. Amin. Karena kita manusia itu hanya ikhtiar, berjuang tanpa lelah, berjuang terus dengan doa, dengan ibadah, selalu bertatap muka dengan anak yatim, selalu memberi sedekah, memberi bantuan sosial kepada bencana alam. Allah pasti mencatat, Allah pasti akan membukakan jalan yang terbuka untuk buat kita. Para kiai, para ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, saya mengajak kita semua, para ulama, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, para anggota GRIP yang di seluruh Indonesia ada beberapa provinsi, database sudah hampir sekitar 1.400.000. Saya pesan kepada anggota GRIP di seluruh Indonesia harus santun, merendah diri, bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan jajaran Presiden dan jajaran, bersinergi dengan TNI Polri untuk bagaimana kita menciptakan, menjaga Indonesia ini, menjaga negara kita ini untuk aman, nyaman, dan damai. Kalau negara kita Indonesia, NKRI ini bukan kita jaga, mau siapa lagi? Kita tidak boleh Indonesia ini seperti kayak negara-negara di Asia yang luar biasa. Pembantaian luar biasa, pembunuhan luar biasa, HAM tidak ada gunanya. Tapi saya pesan kepada anggota GRIP di seluruh Indonesia, bersama dengan ulama, sesepuh, kiai, sudah masuk di dalam Garda MP3I, bersama dengan rakyat, bersama dengan TNI Polri, bersama dengan Presiden dan jajaran untuk kita menjaga NKRI ini, menjaga negara ini. NKRI ini adalah harga mati. Saudara-saudara, para ulama, para kiai, dan tokoh masyarakat, GRIP ini saya bentuk sudah 20 tahun bersama dengan Bapak Presiden terpilih yang ke-8, Bapak Haji Prabowo Subianto. Sudah 20 tahun. Dan saya bersama dengan beliau. Beliau sebagai pendiri dan juga sebagai pembina. Kami dua tidak pakai tertulis. Tapi kami berdua bicara dari hatinya beliau dan hati saya. Berjuang selama 20 tahun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan 2024. Dan beliau mendapatkan wakilnya anak muda, anak Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Haji Joko Widodo, mendampingi Bapak Haji Prabowo Subianto, Bapak Dewan Pembina kita, menjadi Presiden 2020. Alhamdulillah Allah mengabulkan. Rakyat Indonesia memberi kepercayaan kepada beliau, Bapak kita, dan anak muda menjadi wakil Bapak kita. Akhirnya memenangkan Pilpres itu dengan hati yang tulus, dengan terbuka, transparan, tidak ada tutup-menutupin, tidak ada dijaga oleh TNI Polri, dan rakyat sendiri yang turun menusuk, menyoblos, tidak dihalangi oleh apapun. Alhamdulillah, hitungan transparan terbuka itu kita menang di atas 50%. Saya pernah mengatakan beliau bahwa Bapak, kita akan menang di atas 56%. Bapak adalah Presiden yang ke-8, Presiden Republik Indonesia. Saya bicara. Makanya pada saat beliau didampingi oleh Mas Gibran Raka Buming Raka di Istora Senayan, beliau kami dua pelukan
Beliau pukul kepala saya 3 kali, beliau lus kepala saya 3 kali, beliau masih pelukin saya, beliau udah ada orang. Saya bilang ini 2024 Bapak harus jadi presiden, harga mati. Dan saya mengajak untuk seluruh anggota GRIP seluruh Indonesia yang sudah 1 juta lebih untuk menjaga para ulama, menjaga para kiai, menjaga para tokoh-tokoh masyarakat, menjaga para santri-santri. Karena hari ini saya diberi amanah, diberi kepercayaan untuk menjadi Panglima Garda MP3I. Siap? Itu aja saya pesan. Mari kita doakan Bapak kita, Presiden yang ke-8, Bapak Haji Prabowo Subianto dan wakilnya Mas Gibran Raka Bumi Raka. Beliau berdua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sehat, umurnya panjang, untuk menjalankan kepercayaan 5 tahun yang dipercayakan oleh masyarakat Indonesia untuk membawa Indonesia ini ke depan. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi lebih baik. Yang kurang sempurna akan disempurnakan, yang masih belum baik akan disempurnakan menjadi baik. Untuk melanjutkan Bapak Presiden yang ke-7 Bapak Haji Joko Widodo. Dan saya dikasih kepercayaan cara para ulama, para kiai sesepuh menjadi Panglima Laskar MP3I. Saudara-saudara, cerita sejarah terhadap saya bukan datang dari timur-timur menjadi preman di Indonesia ini. Ya, kalau orang mengatakan saya apa begini-begini, saya kata seperti tadi Pak Kiai bilang, Hercules itu adalah maung. Maung itu nggak boleh dilukain. Kalau maung itu dilukain dia makin ganas. Tapi kalau maung itu dibaikin, dia makin akan tunduk, dia makin akan jongkok di depan majikannya. Tapi kalau dilukain, dia akan makin ganas dia. Karena saya mendapatkan bintang seroja dari negara ini, ya saudara-saudara, saya ditempatkan di pusat rehabilitasi Departemen Hankam Seroja Bintaro. Saya ikut pendidikan di situ. Saya pandangan meminta-minta. Itu janji kepada jiwa raga saya, bahwa kalau itu saya jalankan, maka umur saya tidak akan panjang di ibu kota negara yang kita cintai. Itu saya jalankan, saya sedekah sudah puluhan tahun. Bukan saya bilang saya pamer karena Pak Kiai tadi jemput dari saya. Dan tidak pernah putus. Dan saya menolong orang di mana-mana, tapi nggak pernah saya ekspos di media. Karena perbuatan saya amal ibadah itu untuk nantinya akan saya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat atau di neraka sana. Kalau sesaat nanti kita dipanggil, akan kita dipertanyakan apakah harus ke neraka, apakah harus ke surga, sesuai dengan amal ibadah kita selama kita berbuat di dunia ini. Saudara-saudara, hidup dunia ini adalah hidup sementara. Kalau berdosa saya untuk menghilangkan nyawa orang udah nggak bisa dicatat. Allah Subhanahu wa taala yang catat itu. Karena itu pun saya membela diri. Kalau saya tidak membunuh orang harus membunuh saya. Karena prinsip saya, mati kita manusia ini semua akan tinggalkan dunia ini, semua akan mati. Pak Presiden aja biar dijaga oleh Pas Pampres, dijaga oleh tentara polisi, tetap aja kalau Allah sudah memanggil, tidak ada tentara, tidak ada polisi, tidak ada siapapun, karena kekuasaan Allah. Pak Presiden tidak bisa sembunyi kemana-mana. Siapapun manusia hidup di dunia ini, kalau manusia berdarah. Jadi saya pesan itu kepada saudara-saudara saya, kita doakan Bapak kita, Bapak Presiden kita yang ke-8, untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi nomor 1, tidak ada lagi nomor 2, tidak ada lagi nomor 3. GRIP ini saya minta untuk terdepan, untuk kita bersilaturahmi, menggandeng. Nomor 1, nomor 2, kita semua saudara kita. 5 tahun sekali kita bertarung. Setelah bertarung selesai, rakyat sudah memberi kepercayaan kepada siapa yang menjadi presiden, berarti adalah presiden Indonesia, presiden rakyat Indonesia. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar. Saya terima kasih kepada anggota GRIP dan pun di sini
didampingi oleh Ketua DPD Saudara Haji Joko dan Saudara Sekjen saya Haji Zulfikar, dan anggota saya semua, ada juga Ustadz, ada Kiai, ada Haji. Seluruh Indonesia semua itu Haji, semua anak buah saya. Jadi bukan itu membuat untuk kebanggaan, itu kita membuat untuk bersama dengan TNI Polri, bersama dengan pemerintah, bersama dengan Presiden, dengan rakyat, para ulama, sesepuh kiai, untuk menjaga Indonesia ini, menjaga rakyat Indonesia, menjaga NKRI ini adalah harga mati. Tepuk tangan. Karena sebentar lagi pemerintah lama Bapak Presiden kita yang ke-7 Bapak Haji Joko Widodo akan menyerahkan tongkat kepresidenan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kita Bapak Mas Gibran Rakabuming untuk menerima, membawa amanah yang dikasih kepada rakyat Indonesia ini untuk menjaga Indonesia bersama dengan rakyatnya, bersama dengan kita semua Indonesia. Negara Kesatuan Indonesia adalah harga mati. Saya tambahkan lagi, tidak ada yang kebal hukum di Republik Kesatuan Indonesia ini setelah pemerintah baru akan mendatang. Termasuk saya pun tidak kebal hukum, termasuk kalian-kalian geribri pun tidak kebal hukum. Karena rakyat sudah merindukan hukum ini, mengharap-harap siapalah yang nanti akan menjadi presiden untuk bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan keadilan bagi yang ke atas, bagi yang bawah, bagi semua rakyat Indonesia. Saya perintahkan anggota GRIP tidak boleh takut sama mafia, ya? Siap? Tidak boleh takut sama penjoliman hukum. Kalian lawan. Perintah saya, aku pasang badan. Ya, aku pasang badan. Itu yang aku perjuang 20 tahun. Harga mati Prabowo harus jadi presiden. Karena saya tahu Pak Prabowo itu bukan karena saya kenal sama beliau, saya bangga dengan beliau, bukan. Beliau itu hatinya tulus untuk Indonesia. Beliau itu hatinya tulus untuk rakyat Indonesia. Karena beliau tidak akan membohongi rakyatnya, tidak akan mencari kekayaan untuk memperkaya diri. Beliau udah kaya. Beliau anaknya cuma satu. Kami pernah operasi Seroja tim-tim. Beliau itu cari uang untuk mendukung, mensupport prajurit TNI Polri operasi Seroja di tim-tim itu. Beliau itu cari uang untuk mensupport, memberi dukungan. Beliau itu orangnya nggak sombong, memang orangnya keras. Pak Prabowo itu orangnya keras, tapi dia keras dan keras untuk membina, keras untuk disiplin, keras untuk tegakkan profesional untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita doakan beliau itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau itu kesehatan sehat, umur panjang, beliau itu untuk menjalankan amanah 5 tahun yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi saya tambahan lagi sekali lagi, tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Ya, siapapun dia. Kalau mafia boleh kalian tangkap, kalian bawa kantor kepolisian. Ya, saya bukannya siapa, tapi saya akan memerintahkan. Tapi kalian juga nggak boleh melanggar hukum. Ya, mafia itu kebal hukum tidak berlaku sama mereka. Tangkap rame-rame, ikat tangannya, bawa serahkan kepada bapak-bapak polisi, bapak-bapak Polres, bapak-bapak Polda, serahkan untuk menindaklanjuti. Karena dia nggak boleh menjolimi rakyat, merekayasa hukum, untuk merampas hak-haknya rakyat, untuk memperkaya diri. Saya pesan kepada anggota GRIP, bagaimana bapak-bapak kiai pun harus mendukung itu. Di sini ada Pak Kajati, ada Pak Wakapolda mewakilin Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres. Tadi mohon maaf saya nggak sebut nama Bapak Kapolres. Itu aja saya sampaikan. Mudah-mudahan tinggal beberapa hari lagi beliau itu akan dilantik menggantikan Bapak Presiden ke-7 ke Presiden 8 untuk menjalankan amanah itu untuk rakyat Indonesia. Saya berterima kasih kepada Abang saya Pak Kiai Haji Ahmad Rafiuddin, pimpinan
Nurul Pala yang selama berjuang dengan saya. Mudah-mudahan pondok ini menjadi pondok yang berkah, menjadi pondok yang amanah untuk bisa memimpin anak-anak kita, anak-anak yang berpendidikan untuk masa depan bangsa dan negara ini, memberikan kesuksesan juga keberhasilan kepada pondok Nurul Pala ini, dan juga memberikan juga Bapak Kiai Ahmad Rabiuddin, beliau sehat selalu, panjang umur untuk bisa memimpin Nurul Pala ini menjadi berkah, menjadi maju dan jaya, sukses. Mungkin itu aja, saya enggak panjang lebar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau kata-kata saya agak terlalu keras, agak terlalu kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya, namanya kita manusia, sambutan ini kadang-kadang bisa salah omong, kadang-kadang bisa lupa namanya sambutan. Ya, saya malam hari ini pidato saya kayaknya sedikit berapi-api karena semangatnya saya dikasih kepercayaan amanah untuk menjadi Panglima Garda MP3I Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Provinsi Banten, jadi agak sedikit semangat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Rosario de Marcel atau Bapak Haji Hercules yang sudah memberikan sambutannya.